Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Jamaah sekalian, Masjid Mubasyirin karet belakang Kuningan yang Allah muliakan. Pengajian malam ini khusus kita akan membahas tentang pentingnya menghadiri majelis ilmu atau terkenal di kita sebutannya pengajian. Kemudian ada juga yang menyebutnya pengkajian. Mana saja sebutannya, maksudnya atau intinya sama. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, ada seorang ibu sepuh yang mempertanyakan kenapa ibu-ibu senang berangkat ke pengajian dan kemudian seolah-olah menelantarkan, kurang memperhatikan anak-anaknya, terutama dari segi gizinya, sehingga menimbulkan stunting. Nah, sebetulnya pengajian itu merupakan satu hal yang amat mulia. Kenapa? Pertama, ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu berbicara tentang ilmu. Ilmu itu didapat di dalam pengajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kedua, ilmu itu seolah-olah merupakan salah satu dari sifat Allah, sebagaimana tertera di dalam surah Al-Ankabut ayat 13, wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah olehmu Muhammad, wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Nah, dari sini nampak sekali kalau ilmu yang dibahas, dikaji di dalam pengajian itu, ya, itu memiliki tempat atau kedudukan yang amat tinggi. Lalu yang kedua, di dalam pandangan Allah dan juga sama dalam pandangan antar sama manusia, orang yang berilmu itu berbeda dari yang tidak berilmu. Dan orang yang berilmu itu nanti disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya, derajatnya akan ditinggikan. Pertama, Allah berfirman dalam
Surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Katakanlah olehmu Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Maksudnya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang mengingat Allah selalu itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Ini adalah orang-orang yang senantiasa mengkaji, mengaji, senantiasa bertadabur apa yang Allah ciptakan langit dan bumi, ayat-ayat Allah yang tertera di alam maupun ayat-ayat Allah yang tertera dalam kitab suci itu dikaji. Maka jadilah ulul albab. Nah, kalau sudah jadi ulul albab, sifat dia itu senantiasa ingat kepada Allah. Nah, tujuan pengajian itu ke sana arahnya, agar kita ma'rifat mengenal Allah. Ma'rifat mengenal Allah itu dalam arti mengenali sifat-sifatnya, mengenali nama-namanya, mengenali perbuatan-perbuatannya. Karena kalau melihat zat Allah itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau mengenal sifat-sifat Allah sangat mungkin, sangat bisa. Demikian juga nama-namanya dan juga perbuatan-perbuatannya. Nah, dari ketiga hal inilah maka kita bisa mengenal Allah. Oh, sifat Allah itu begini, 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 begini. Oh, nama-nama Allah itu ini. Oh, perbuatan-perbuatan Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu didapat melalui pengajian. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW, ternyata pengajian itu luar biasa. Ya, dalam artian seluruh makhluk langit dan bumi itu terlibat. Kita sering mendengar ya hadis Rasulullah SAW ini. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu ta'ala bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja orangnya dia menempuh suatu perjalanan, baik itu dengan kendaraan ataukah dia berjalan kaki, ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat, ada yang jalannya mulus, ada jalannya yang penuh lubang-lubang, ya, penuh dengan kesukaran. Yang di dalam perjalanannya itu yatlubu fihi ilman, dia punya niat mencari ilmu Allah. Apa yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Salakallahu ta'ala bi tariqan ila jannah, maka Allah akan memperjalankan orang tersebut atau menyediakan bagi orang tersebut tariqan ila jannah, jalan menuju surga. Jadi pengajian itu atau hadir ke pengajian itu atau membuka pengajian itu ya, merupakan jalan menuju surga Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini berikutnya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Oleh karena itu para malaikat sungguh-sungguh merendahkan sayap-sayapnya ridwan dikarenakan suka atau senang atau rela li talibil ilmi kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu orang-orang yang datang ke pengajian. Jadi makhluk langit yang namanya para malaikat itu sampai merendahkan sayap-sayapnya ketika ada suatu halaqah, suatu lingkaran pengajian. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang manusia-manusianya saja yang hadir di dalam majelis pengajian, tapi juga malaikat itu memberikan perhatiannya. Dia turun ke tempat pengajian tersebut, kemudian wa innahu ya
yastaghfiru lil alimi man fis samawati wal ardi hatta al haytan fil ma'i, ya. Kemudian seluruh makhluk yang ada di langit dan yang di bumi itu mendoakan ampunan bagi orang yang mengajarkan ilmu. Apa saja makhluk langit tadi sudah sebutkan, para malaikat. Apa saja makhluk bumi, al-ard, ya, itu adalah seluruh apa yang tumbuh di daratan, ya, yang tumbuh yang ada hidup di air, juga yang hidup di udara. Hatta hayatan, sehingga ikan paus, ya, fil ma'i, di kedalaman lautan, di kedalaman samudra, itu mendoakan, ya. Nah, jadi ada aspek spiritual, juga ada aspek sosial, ya. Jadi ada segi ruhani, ya, dalam pengajian itu, juga ada segi kemasyarakatannya, menjadi sarana silaturahim, sarana bertemu, ya, satu orang dengan lainnya. Nah, kemudian hadis tersebut lanjutannya adalah wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ya, keutamaan atau keistimewaan atau kelebihan al-alim, orang yang mengajar, 'alal 'abid, daripada orang yang beribadah, ya, kepada Allah, kafadil qamari, seperti istimewanya bulan, ya, ala sa'iril kawakib, ya, kepada atas seluruh bintang-bintang. Kenapa? Karena bulan itu dia bisa menyinari, ya. Sedangkan bintang-bintang dia hanya menerima, ya, hanya menerima cahaya. Tapi bulan pun menerima atau bisa menyinari itu karena dia menerima cahaya dari mana? Dari matahari. Nah, matahari itu bagaikan ilmu, ya. Kemudian ditangkap oleh al-alim itu, kemudian sinarkan kepada, ya, orang-orang yang belajar. Innal ulama warasatul anbiya'i, sesungguhnya para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu, itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dari para nabi? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para rasul, para nabi tidak mewariskan uang dinar maupun uang dirham, ya. Wa inna ma warathul ilma, namun para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, jadi suatu majelis pengajian itu sesungguhnya dia sedang, ya, menerima warisan para nabi, yaitu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafidin. Maka siapa saja orangnya yang dia itu bisa atau mampu mengambil warisan dari nabi-nabi itu, sungguhnya dia sudah mengambil suatu bahagian yang wafir, amat besar. Jadi bukan pengajian itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang enteng, bukan, tapi sesuatu yang besar. Nah, ini kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya seorang ulama terkenal namanya Al-Hasan Al-Bisri, Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri. Beliau berkata, laulal ulama la saran nasu mislal bahaim, kata beliau. Kalaulah tidak ada para ulama, tadi katakan para ulama itu pewaris ilmu para nabi yang mengajarkan ilmu, membuka pengajian-pengajian. La saran nasu mislal bahaim, pasti manusia itu akan menyerupai hewan. Dalam hal apanya menyerupai hewan? Dalam hal nafsunya.
Karena dalam diri manusia itu ada nafsu-nafsu hewani. Ada hewan itu ada hewan jinak, ada hewan buas. Ya, kalau yang jinak dia kalau lapar ya dia makan rumput, tidak peduli rumput itu tumbuhnya di mana. Ya, apakah rumputnya itu tumbuh di lapangan pemilik tuannya, ataukah rumput itu tumbuh di lapangan pemilik orang lain yang bukan pemilik tuannya, dimakan saja. Itu hewan yang jinak. Kalau hewan yang buas, dia suka membunuh, memangsa. Nah, manusia kalau tidak mengaji, dia akan seperti itu sifatnya. Buktinya sangat banyak. Dan sekarang ini, ya, sifat hewani yang buas itu sedang marak, ya, banyak terjadi. Pembunuhan, ya. Pembunuhan, mudah sekali orang melukai sesamanya, mudah sekali orang membunuh sesamanya. Bahkan sekarang ini orang tua, bahkan seorang ibu, ya, itu bisa membunuh anaknya sendiri. Itulah yang disebut dengan sifat-sifat hewani pada diri manusia. Nah, ilmu itu dia bisa membimbing, ya, membimbing, mengarahkan, menundukkan sifat-sifat hewani tersebut. Karena ilmu itu menerangi akal. Akal itu, ya, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau sifat hewan itu kan dia melakukan, ada motivasi untuk melakukan. Tapi kalau akal itu alat untuk menimbang. Apakah ketika aku melakukan ini dan itu, ketika menginginkan ini dan itu, apakah ini baik, apakah ini halal, ataukah ini jelek dan ini haram? Itu akal. Dari mana akal tahunya? Satu, akal sendiri sudah diberikan oleh Allah kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Di sisi lain Allah juga sudah menyediakan wahyu, syara, hukum agama. Maka akal ini melalui ilmu syara tadi dia mampu membedakan, oh ini halal, ini haram. Kalau halal baik untuk dirinya, kalau haram buruk buat dirinya. Nah, terlepaslah itu dari sifat-sifat atau dominasi hewan. Nah, orang seperti inilah yang dorongan keinginannya itu akan selalu terbimbing ke arah kebaikan. Oleh karena itu kata Imam Al-Hasan Al-Bisri, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu itu. Kenapa? Fa inna ta'allumahu khasyah. Karena sesungguhnya, ya, mempelajari ilmu itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Takut berdasarkan pengetahuan atau ilmu, namanya khasyah. Ya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah berdasarkan ilmu adalah para ulama. Jadi bukan sekedar takut, tapi semakin dia mempelajari ilmu agama, maka akan semakin takut dia kepada Allah. Nah, orang yang tidak mengaji, tidak menghadiri pengajian, jauh dari pengajian, dia tidak akan punya rasa takut ini, rasa takut berdasarkan ilmu ini, gitu. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Hasan Al-Bisri, wa talabahu ibadah, menuntut ilmu itu termasuk ibadah, artinya berpahala. Maka para santri belajar di pesantren, ya, kitab ini, kitab itu sebagainya, terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tauhid, ya, fikih, akhlak, kemudian ilmu-ilmu umum, ya, ilmu alam sebagainya, ilmu sosial sebagainya, itu ibadah. Mengapa kita katakan ilmu umum termasuk ibadah? Karena kalau ilmu itu pada dasarnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Islam itu semua ilmu itu asalnya sumbernya dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah sumber cahaya langit dan bumi. Baik secara arti hakiki, Allah itu menciptakan matahari, dengan matahari itu maka bumi dan langit itu menjadi terang. Maupun arti maknawi, yaitu Allah itu ya memberikan ilmu. Nah, ilmu ini sebagai cahaya, memberikan ilmu cahaya, maka ya, menuntutnya adalah ibadah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa mudarasatahu tasbihun, bertadarus, membuka lembar demi lembar ya, Al-Quran, membuka lembar demi lembar kitab hadis, membuka lembar demi lembar kitab-kitab sunan para ulama, itu tasbih, dikategorikan sebagai bentuk tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal bahtha anhu jihadun, membahas ilmu Allah itu jihadun, merupakan jihad. Konsekuensinya atau hukumnya, kalau wafat ketika sedang membahas ilmu, maka dia wafat secara syahid. Jadi orang yang datang ke masjid dengan niat untuk ya, menghadiri pengajian, maka ketika dia wafat di tengah-tengah perjalanan, wafatnya adalah wafat syahid. Nah, demikian juga para santri ya di pondok-pondok. Kemudian wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, itu kategorinya adalah sedekah. Sedekah dengan ilmu. Ada sedekah dengan ilmu, ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan tenaga. Ada juga sedekah dengan bahkan dengan senyuman sekalipun. Orang yang berilmu, dia sedekah dengan pengetahuannya. Dia mengajarkan ilmu tersebut. Orang kaya dengan hartanya dia bersedekah. Ya. Kemudian orang yang tidak punya harta, tidak ada ilmu, dia bersedekah dengan bantuan tenaganya. Nah, seperti itulah keluasan makna sedekah di dalam Islam. Kemudian kata beliau, wa bazlahu li ahlihi qurbah, mewariskan atau memberikan ilmu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Qurbah dikategorikan sebagai ibadah kurban dalam arti maknawi ya. Maknawi, bukan dalam arti hakiki. Kalau hakiki kan harus menyembelih hewan kurban. Kalau ini dalam pengertian maknawi adalah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Nah, itu sebagian dari kata-kata Imam Hasan Al-Bisri ya tentang ilmu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada kewajiban bagi tiap-tiap muslim itu untuk memperbaiki dirinya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian, alaikum, wajib atas kalian, anfusakum, menjaga diri kalian, memperhatikan nasib diri kalian. Dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan alaikum anfusakum di sini adalah bersungguh-sungguh ya, di dalam memperbaiki diri ya, secara terus menerus. Bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki diri sendiri, menapaki jalan Islam ya, jalan Allah secara terus menerus. Nah, ini berarti bahwa kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban yang sifatnya terus menerus. Bukan hari ini wajib, besok tidak wajib. Hari ini masih muda wajib, setelah tua tidak wajib. Tidak, tapi terus menerus kewajiban mengaji itu. Nah, oleh karena itu memang tidak perlu dipertanyakan kenapa
umat Islam, ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remaja-remajanya, anak-anaknya, kok senang sekali ke pengajian? Karena pengajian itu sumber ilmu, sumber pencerahan, ya, sumber untuk menghidupkan hati yang telah mati. Ya, gitu. Hati yang telah mati itu artinya tidak mengenali kebenaran, tidak lagi hidup termotivasi untuk berbuat kebenaran, berbuat kebaikan. Itu hati yang mati. Kemudian untuk menyucikan, ya, hati yang telah kotor oleh dosa-dosa, datang ke pengajian, mendengarkan tausiah-tausiah, mauidhah, nasihat-nasihat, teguran-teguran, bahkan mungkin ancaman-ancaman dalam ayat-ayat Al-Quran untuk, ya, menggedor, ya, kesadaran di dalam hatinya. Nah, itu bisa menyucikan, ya, menyucikan hatinya. Itulah yang dinamakan dengan islahun nufus, ya, atau islahun nafs, memperbaiki diri. Dan itu hukumnya wajib secara terus menerus berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, ditujukan pertama-tama kepada diri sendiri. Di dalam pengajian itu ada nilai amar ma'ruf nahi munkar itu. Memerintahkan diri sendiri kepada berbuat taat kepada Allah, kepada berbuat kebajikan. Sebelum kepada istri, sebelum kepada anak, sebelum kepada orang lain, tetangga dan sebagainya. Diri sendiri dulu. Begitu juga nahi munkar kepada diri sendiri. Nah, setelah dia bisa amar ma'ruf nahi munkar kepada diri sendiri, baru kepada anak dan istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pertama-tama yang harus diperhatikan, yang harus dijaga itu diri kamu, kata Allah kepada para lelaki sebagai kepala keluarga. Jangan terbalik. Laki-lakinya tidak atau lalai kepada agama, istrinya yang taat kepada agama. Karena yang wajib itu pertama-tama adalah suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi jangan terbalik gitu. Nah, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar kepada dirinya sendiri itu manfaatnya ada 3. 1, sumber keberkahan atau wasilah keberkahan. Yang kedua, menjadikan dirinya sebagai suri teladan minimal bagi istri dan anak-anaknya. Jadi dia mendidik keluarganya itu nanti tidak akan terlalu kesulitan karena dia menjadi qudwah, menjadi suri teladan. Kata-katanya selalu dia disiplinkan, ya, supaya baik, benar, bagus gitu kan, tidak menyakitkan. Kemudian perbuatannya dia disiplinkan supaya tangan dan kakinya itu senantiasa mengarah kepada perbuatan yang baik, yang benar gitu. Hatinya dia disiplinkan supaya tidak suudzon kepada Allah tapi husnudzon kepada Allah, tidak suudzon kepada sama manusia tapi husnudzon kepada sama manusia. Tawakal kepada Allah, ya, untuk meminimalisir masalah-masalah yang dia hadapi. Karena orang yang banyak masalah itu dimulai dari kendornya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur gelisah, memikirkan besok hari. Nah, orang yang sepenuhnya bergantung hanya kepada Allah, ya, maka dia akan menyerahkan urusannya itu kepada Allah. Sebelum tidur yang dia ingat Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika, gitu kan? Kemudian dia istighfar. Kemudian dia Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu, ya.
Nah, tapi orang yang kendor tawakalnya kepada Allah, timbul berbagai masalah dalam hatinya, ya, kegelisahan-kegelisahan, sehingga sebagai sumber penderitaan di dalam ilmu jiwa dikatakan sebagai stres. Nah, sekarang banyak orang stres, ya, hati-hati, ya, karena masalah-masalah duniawi, ya, harga-harga semakin tinggi dan sebagainya, masalah-masalah persaingan, masalah-masalah kadang-kadang politik, ya. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak pikiran, begitu tegasnya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan. Fa innakum idza salahtum la yadurrukum man dhalla 'anis siratal mustaqim. Jika kalian sudah melakukan perbaikan diri, jangan khawatir orang yang sesat itu bisa membahayakan kalian dari jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah di jalan Islam, jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan ketuhanan, itu orang-orang yang masih jauh dari agama, orang-orang yang masih menyukai kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat itu tidak akan membahayakan kalian. Artinya kalian itu akan tetap teguh, ya, di dalam kebenaran. Karena kan godaan-godaan pasti ada. Nah, inilah keuntungan bagaimana memperbaiki diri secara terus-menerus, ya, terutama ini salah satunya melalui pengajian. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Tadi saya mengikuti rapat, ya, di lembaga Daus MUI Pusat di kantor MUI, ya, di Jalan Proklamasi nomor 51. Di antara yang dibahas itu adalah bagaimana akidah umat itu, ya, itu terus-menerus bisa dibentengi. Nah, salah satu serangan terhadap akidah Islam itu adalah, yaitu yang kita bicarakan di awal. Pengajian dipertanyakan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak-anak remaja, ya, anak-anak kecil kok suka sekali kepada pengajian? Ya. Jadi orang yang tidak mengerti nilai yang sangat berharga di dalam pengajian itu, ya, dia akan menganggap pengajian itu tidak ada gunanya. Ya, pengajian itu bahkan bisa melalaikan, ya, dari memperhatikan anak-anaknya. Nah, itu jelas, ya, sesuatu yang pendapat yang sangat-sangat keliru. Bahkan sebaliknya, kalau kita tadi sudah bahas, ya, bagaimana manfaat-manfaat pengajian, orang datang ke pengajian yang tadinya gelisah bisa menjadi tenang, yang tadinya sedih bisa menjadi bahagia, gembira, ya, yang tadinya murung, ya, dan sebagainya, dia bisa menjadi ceria lagi. Ya, itu menunjukkan bahwa pengajian itu punya manfaat, ya, punya manfaat pengobatan hati, membebaskan manusia dari masalah yang dirasa membebani di dalam jiwanya. Nah, inilah saya kira pembahasan kita malam. Kenapa saya milih ini? Karena ini sedang menyedot perhatian yang besar, ya, di masyarakat. Dan kita juga memang harus mempertahankan diri, jangan sampai malah termakan atau ikut-ikutan, kemudian menganggap bahwa pengajian itu tidak ada gunanya. Nah, sekali-sekali kita pengajian ini dalam rangka merespon, ya, apa yang dituduhkan kepada Islam dan umat Islam. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, nanti, ya, Allah, ya, akan mengumpulkan kalian semuanya kepadanya, kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian apa-apa yang dulu kalian kerjakan hidup di dunia.
Nah, orang yang tidak percaya ini artinya tidak percaya kepada rukun iman yang kelima. Tidak percaya kepada akan terjadinya kiamat. Kiamat itu memang gaib. Seluruh rukun iman, rukun iman pertama sampai 6 itu semuanya gaib. Allah gaib, artinya tidak bisa dilihat dengan pandangan lahir. Kemudian malaikat gaib, nggak bisa kita melihat malaikat. Kemudian wahyu, ya. Wahyu itu gaib, kita nggak bisa melihat. Wahyu dalam arti bentuknya yang asli. Ya, kalau wahyu yang sudah tertuliskan, Al-Quran bisa kita baca, tapi ketika wahyu itu diturunkan kepada dada Rasulullah SAW, itu gaib, tidak bisa kita lihat. Kemudian risalah, kerasulan, kenabian, ya, itu gaib. Bahwasanya kita diberitahu oleh Al-Quran 25 Nabi dan Rasul, ya, kita yang hidup di zaman sekarang itu tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah melihat Nabi Musa alaihissalam, tidak pernah melihat Nabi Isa alaihissalam. Itu berita-berita di masa lampau, termasuk hal yang gaib. Itu. Apalagi kalau mengingat bahwa jumlah para nabi itu puluhan ribu, 124 ribu, Rasul 313, banyak sekali. Itu tidak disebutkan nama-namanya, itu gaib. Kemudian masalah kiamah itu gaib. Sehingga ketika Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah, ya, akhbirni alis sa'ah, terangkan kepada aku tentang sa'ah, waktu terjadinya kiamat. Rasul balik bertanya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kalau begitu, kata Jibril, terangkan saja tanda-tandanya yang bisa dilihat. Kata Rasul, wa antara hufatal uratal a'alatar ya'asya yatatawaluna fil bunyan. Salah satunya adalah engkau akan melihat orang-orang miskin, orang-orang hina, papa, gitu kan, tiba-tiba jadi orang-orang kaya, membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Nah, bangunan-bangunan tinggi itu zaman sekarang itu sudah hal yang biasa. Dulunya para penggembala seperti di mana itu, di Qatar, ya, Qatar, kemudian di Abu Dhabi, itu betul-betul telah terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa antadala amatu rabbataha, nanti akan seorang budak itu nanti akan melahirkan tuannya. Jadi dia melahirkan bayi, ya, bayi itu adalah hasil dari hubungan dengan tuannya. Itu seperti itu bisa dilihat. Tapi kalau kapan persisnya terjadi kiamat, gaib. Kemudian yang keenam, masalah qada dan qadar, itu gaib. Apa saja yang termasuk dalam masalah qada dan qadar? Rezeki, gaib. Tidak ada dari kita yang mengetahui rezeki kita masing-masing itu volumenya, itu kan, banyaknya itu berapa, tidak ada yang tahu. Kemudian ajal, umur, tidak ada yang tahu. Masing-masing kita, umur kita itu berapa. Kemudian wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Kemudian akhir dari amal kita itu baik atau buruk, kita tidak ada yang tahu. Itu gaib semuanya, tapi wajib untuk kita imani. Nah, iman kepada 6 perkara yang gaib itu mendasari, menjadi pondasi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang ketika Allahu Akbar itu di bawahnya itu ada bangunan akidah, rukun iman. Terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saum nanti sebentar lagi itu ada bangunan akidah. Kemudian zakat, ya, kemudian haji.
Jadi ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah badaniyah, ibadah dengan badan kita. Allah sudah menciptakan badan kita, kita beribadah dengan badan kita. Misalnya sholat, badan kita semua melakukan gerakan-gerakan ibadah. Ya, itu kaifiatnya, qaulnya, af'alnya itu sudah ditentukan. Ya, dicontohkan Rasulullah SAW. Rasul itu dibimbing oleh malaikat. Nah, kemudian ibadah maliyah, ibadah harta, zakat. Kalau emas segini, kalau bertani segini, gitu kan. Nah, kemudian selain zakat yang diwajibkan, juga ibadah maliyah itu berupa sedekah. Sedekah itu boleh berapa saja, boleh banyak, boleh sedikit. Ya. Kemudian ibadah udhiyah, ibadah penyembelihan hewan kurban. Jadi ada 3 yang dimintakan oleh Allah supaya kita beribadah. 1, badan kita beribadah. 2, harta kita ibadahkan. Ya. 3, hewan kurban. Nah, kemudian yang ketiga adalah muamalah, hubungan antara sama manusia. Ini didasari juga oleh akidah tadi itu. Jadi kita berinteraksi, berdagang, tijarah, kemudian menikah, munakahat, gitu kan. Itu semua didasari oleh akidah. Kalau menikah kan pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Menghalalkannya dengan bismillah. Gitu. Ya. Kemudian jual beli, ya, antarodin, sama-sama rela. Ini barang ditukar dengan uang, sama-sama rela. Ini barangnya sekian, uangnya sekian, tukaran. Jual beli. Itu didasari oleh keimanan akidah tadi. Nah, kemudian nanti semuanya itu dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang mulia, gitu. Nah, itulah saya kira dari pengajian itu seperti itu. Nah, kemudian nanti dirinci akidah iman kepada Allah. Nanti ada babnya, ya, iman kepada Allah itu. Ya, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah. Itu tadi yang saya sebutkan, ayat-ayat berkaitan dengan nama-nama Allah, ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ayat berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Itu. Terus kedua, bab iman kepada malaikat. Bagaimana kita beriman kepada malaikat? Malaikat itu diciptakan dari apa? Bagaimana sifat-sifat malaikat dan sebagainya? Apa tugas-tugas malaikat? Apa saja malaikat yang diciptakan Allah itu? Gitu kan? Terus itu, satu persatu. Di pesantren itu saya ingat dulu begitu, Al-Jawahirul Kalamiyah, kitabnya tipis. Ya, khusus bahas masalah akidah. Saya kira karena waktunya sudah tidak mencukupi, saya cukupkan sekian. Intinya adalah mari gembirakan diri kita datang ke pengajian, karena pengajian itu sumber ilmu, dan dari ilmu itulah bisa menerangi akal kita sehingga kita bisa menundukkan sifat-sifat hewani pada diri kita. Hasil akhirnya adalah keberkahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrul minallah fatul qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.